Roh Tuhan Allah. Urapilah kami, urapi kami semua. Firman itu pedang bermata dua, kepada yang memberitakan dan yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, karena diam dalam waktu yang singkat ini untuk mendengarkan suara Tuhan dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dulu saya karena pemerintah masih tak belum capai seluruhnya. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat syukur setelah kembali dari Jakarta untuk pertama kali di ibadah raya seperti ini berkhotbah lagi. Saya rindu kepada saudara-saudara, ya, dan kerinduan saya itu mestinya juga ada kerinduan saudara-saudara kepada kami. Amin. Rindu nggak sama gembalanya, ibu gembalanya? Hanya dua orang ngomong, rindu nggak? Rindu, ya, di Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jadi tetap itu ada, tetapi nahoda kita ada yang lebih besar daripada itu semua kemampuan. Jadi saudara-saudara, saya harapkan melalui firman saat hari ini, ya, kita semua merasakan. Karena hidup berkat Tuhan itu merasa diberkati itu Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi coba kita lihat sendiri judul ini, pengampunan atau tobat. Pengampunan atau tobat. Jadi di dalam doa kita, doa Bapa kami, dikatakan ampunilah kami atas kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu firman Tuhan yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai kepada bangsa Israel, diturunkan kepada kita, Israel rohani ini. Kita mengetahui bahwa Israel itu sana di Timur Tengah sana, negara kecil yang dipimpin oleh seorang raja Daud yang berkelanjutan kerajaannya. Tapi sekarang bukan kerajaan lagi sebenarnya, sudah Republik Israel itu, ya, dipimpin oleh Perdana Menteri, antara lain Menachem Begin. Perdana Menteri perempuannya juga sudah pernah ada, ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi hal-hal seperti itu. Jangan kita lalu melakukan firman Tuhan, kerajaan, ya kerajaan Israel itu. Apakah dia bentuk kerajaan? Enggak lagi sekarang. Inilah yang saya harapkan kejelian dari umat-umat Tuhan. Harus mengkoreksi firman Tuhan dalam arti bukan menambah, bukan mengurangi. Tidak boleh menambah, mengurangi. Ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan. Kenapa sampai saya panggil tadi 4 yang dibaptis, mestinya 5, 2 wanita, 3 perempuan. Ya, dibaptis tetap mati. Makanya saya beri pelajaran kemarin itu, arti dibaptis itu adalah mati. Dan khotbah daripada sekjen kita di sana, baptis itu artinya mati. Dimati, bukan mati habis nafas juga. Yesus banyak mengajarkan kepada kita namanya kiasan. Perumpamaan. Itu juga diikuti orang Batak sekarang, perumpamaan ini. Jadi saya berulang-ulang mengajarkan. Di sebuah ini, bagaimana soal perhikmat, soal cara berpikirnya itu bisa cara berpikir kami di ibu kota sana. Dengan demikian kita bisa tahu ini yang kita kerjakan, ini tidak kita kerjakan. Ini yang membuat jalan lurus jadi jalan lurus, naik jadi kepala. Tadi doa kita, jadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi jangan disombongkan. Nah ini, jadi pengampunan, ampunilah kami. Nah sekarang coba kita buka layar siapkan ini ya, operator. Kisah 8, 14 sampai dengan 16. Saya baca saja, waktu berjalan terus, tapi bisa, ya. Sudah ada? Ayo, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka
Dikatakan saat itu muridnya sudah ada 500 sebenarnya. Tapi yang setia di loteng Yerusalem sekitar 100 orang. Murid yang utuh sebenarnya hanya 12, minus 1 Judas Iskariot, jadi 11. Hari minggu lalu kita dengar sebenarnya murid kita jadi 500 ya. Tapi yang setia berdoa setelah Yesus terangkat secara misteri, kalau kita bilang boleh, naik ke surga. Kekuatan Yesus, tiba-tiba saya terangkat terbuka di sana, benteng sana, naik ke surga. Di situ dikatakan, kalau bisa diikuti itu, jadilah saksi di tempat kotanya, Yerusalem, Judea, Samaria, ya, sampai ke Indonesia, ke ujung-ujung dunia. Kalau Timur Tengah ini sudah termasuk ujung-ujung dunia dari Timur Tengah. Kalau senternya atau pusatnya di Timur Tengah, Bethlehem itu, ya termasuk kita Australia, Papua Nugini, termasuk Jepang, ya, termasuk Amerika, ujung sana, termasuk Eropa, termasuk Afrika. Jadi dikatakan di sini, ayat yang kita baca, di Samaria belum ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitu kan firman Tuhan tadi kita baca, ya, Samaria belum ada orang. Di sini dikatakan, ya. Rasul-Rasul itu mendengar bahwa karena Samaria telah menerima firman Allah, mereka begitu terus dan juara di situ. Setibanya situ kedua, Rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi belum ada, tapi sudah diajari sementara belum ada. Mari saya ajar sekarang kepada saudara-saudara saya berdua. Yerusalem adalah di Timur Tengah, tapi Yerusalem itu adalah rumah tangga sendiri. Dengar, Yerusalem dunia adalah di Timur Tengah, di tanah Israel, tanah Ibrani, Jazirah Arab. Tetapi yang dimaksud dengan Yerusalem, pengembang ada rumah tangga sendiri. Jadi contoh teladan ya rumah tangga kita itu, ya, enggak. Jadi di sini di Samaria belum ada yang dapat Roh Kudus seperti yang sudah dapat di sini. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang mendapatkan Roh Kudus. Walaupun di dalam ajaran-ajaran dikatakan Roh Kudus itu adalah menguatkan kita sendiri kepada Tuhan dan sekitar kita. Siapa sekitar kita? Teman-teman kita yang berdoa bersama-sama dengan kita. Sudah pernah kita kupas bahasa roh, maksudnya bukan Roh Kudus, ya. Tapi bahasa roh itu datang dari siapa? Dari Roh Kudus. Makanya dikatakan lidah api, tapi api semua juga. Ini saya tanamkan kepada jemaat Simon Petrus ini supaya memahami sungguh-sungguh. Jadi di Samaria belum ada orang kepenuhan Roh Kudus seperti di Simon Petrus. Kata Simon Petrus, udah diutus di sana untuk muridnya, ngajarin, bukan ngajar cara berbahasa roh begini, bukan itu. Ini kesaksian hidup. Saya SMP dibaptiskan di Sebutu, jalan air mengalir, kali air. Yang membaptiskan saya dulu termasuk orang tua kita yang pertama sini, Masih Meminta dan si Burian Sekjen yang sekarang gerejanya dilanjutkan oleh ketua kita. Ya, saya jadi itu Sekjen kita dulu. 1 bulan bahkan lebih saya merasakan apapun tidak mau saya berbicara yang enggak senonoh kepada orang tua saya. Mau mama saya masih ada gembala di sini, gitu. Saudara-saudara sesama, ya, suaminya Bu Kristin, Pak Astor ini sebagainya. Saya sudah masuk di dalam air itu, ya. Ini disaksikan orang lain tentang masuk di dalam air itu, sudah berdoa. Kita harus berdoa, bukan hanya yang membaptis, berdoa sungguh-sungguh. Masuk di dalam air itu, saya terasa saya naik di atas air seperti Yesus.
Kalau masih ada ya yang boleh mau ingat-ingat itu, dan Tuhan yang tahu. Jadi jangan kita itu baptis itu seperti sesuatu yang tradisional biasa. Dibuatlah perpuluhan seperti yang kita sudah lakukan. Saya sering berbahasa roh. Jadi sini penekanannya ke kota Samaria. Kota Samaria, orang-orang ini Samaria. Ya, apa dalam setiba Yesus kedua, rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Yesus kan dari dia, ke orang Nazaret yang umurnya hanya 33,5 tahun di muka bumi, 3 tahun di dalam perut bumi. Tapi Roh Kudus yang sudah turun di lautan Yerusalem, mereka di kota Samaria belum mengenal. Suka damai di kisahnya belum mengenal, kasihan kan? Tapi puji Tuhan sudah ada gereja-gereja Pentakosta di sini yang mengajarkan Roh Kudus itu datang setelah Yesus naik. Apa katanya? Oh sedih murid-muridnya. Loh, ada yang salah lagi dari murid-murid saya, ada salah. Loh, aku pikir tadinya kami pikir kerajaan itu mau dibentuk di dunia ini. Kerajaan sama Yesus. Kecewa mereka. Kecewa. Tapi nyata-nyatanya Yesus mati. Kecewa. Termasuk ibu Yesus juga. Kalau saya lihat cara datangnya ke kuburan itu, Marta. Kecewa. Seperti nggak percaya, padahal sudah pernah dibicarakan Tuhan hanya 3 hari. Dia akan menghancurkan itu bait suci yang gambarnya adalah Yesus itu sendiri. Dan 3 hari harus berdiri kembali, hidup kembali. Ada nafas, ada nafas lagi. Jadi sekarang itu di kota Samaria. Ya, jadi jangan hanya ego kita, hanya rumah kita saja yang kita urus, hanya Yerusalem Judea. Gambaran Yerusalem itu rumah tangga kita, Judea juga bagian daripada keluarga kita, saudara-saudara sekitar gereja kita, sama-sama gereja. Kalau di sini sudah ada 10 gereja, sedang dari saya tidak tahu semuanya, ya berapa bulan. Nah, ini Samaria ini adalah daerah non-Kristiani. Jadi kesana dituju, ya. Supaya menyebar Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke dunia, sampai ke Indonesia. Jadi sudah menyebar. Sekarang sudah menyebar. Dengan adanya COVID-19, ini kami para hamba Tuhan merenungkan ini loh. Ya saudara-saudara, ini sekehendak Tuhan. Yang lain saudara-saudara, diizinkan Tuhan artinya. Terlalu suka melaksanakan penginjilan kemana-mana. Perintah Tuhan Kisah 1 ayat 8 itu. Akhirnya muncullah ini. Setelah muncul handphone, mau tidak mau, saudara bisa lihat, mau versi Hindu, mau versi cara menyebarkan agamanya masing-masing. Maksud saya ya, versi Buddha, Konghucu, Muslim dan sebagainya ada. Kita lihat. Mungkin dia dengan kesendiriannya di kamar mandi atau di mana dia buka. Makanya banyak sekali yang bertobat. Bandung lagi ramai sekarang. Bagaimana orang-orang Kristiani, bagaimana orang-orang saudara-saudara yang lain yang serta banyak yang bertobat. Pemimpin pesantren, pendiri pesantren. Jadi kalau mereka baca, kita jadi terlambat apa? Jadi lemah. Ayat firman Tuhan mengerikan sekali bagi kita yang sudah lama, yang dari perut mama papanya sudah kenal Yesus. Yang terdahulunya berjuluk, jadi terbelakang. Jangan sampai. Saya berdoa jangan sampai jemaat ini yang seperti itu.
tidak dapat mahkota yang tidak layu itu lagi. Kalau ahli-ahli atau orang olahragawan lah, atau artis atau apapun yang punya keahlian tertentu, mereka kalau berhasil dikasih mahkota, tapi mahkota bisa layu, mahkota yang bisa hancur, tapi mahkota yang dijanjikan Tuhan kepada kita, dijanjikan Yesus kepada Anda, saya, kita semua, keluarga adalah mahkota yang tidak layu. Jadi kita kalau hari Minggu ini mencari wajah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada di Simon Petrus. Sebenarnya bukan meninggalkan kesibukan, wajib, harus, hukumnya harus. Hari Minggu, hari Sabat harus datang ke gereja. Kalau saudara kita sesama Kristen namanya Advent, kemarin Sabatnya Sabtu. Jadi ini yang saya ajarkan kepada kita, khotbah saya, Tuhan beri saya pencerahan agar semakin mengerti, jangan masuk nanti kelompok 5 perawan yang itu. Jangan suap-suap kuku. Jadi saya bangga punya jemaat 5 orang. Kayaknya dari gereja kita paling banyak. Kemarin itu sedikit, kalau yang beberapa waktu lalu banyak yang dari sini aja ada berapa orang. Pasal 9 orang. Waktu itu sebelum yang kemarin tanggal 5 sebelum. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan air ini bekerja pakai. Dibilang ada yang bilang ekonomi begini begini macam-macam. Ekonomi mau hancur. Puji Tuhan Indonesia katanya ya dari Bank Dunia, makanya jangan banyak kita ikut aja. Saudara-saudara kita yang demo kepala negara kita begini termasuk paling bagus Indonesia, bentuk ekonomi 5, sekian. Jepang aja utangnya banyak, Amerika itu utangnya banyak, Rusia itu utangnya banyak, kita juga banyak, tetapi kalau dibandingkan mereka nggak ada apa-apanya itu. Kita bantulah, berdoalah kepada pemerintahmu supaya kita mendapat kehidupan yang kaya. Kan sudah layak. Siapa lagi yang belum makan nasi dari Simon ini? Banyak nasi di sini yang dibawa oleh saudara-saudara ini. Kurasa nggak ada yang lagi. Kalau saya ingat zaman dulu masih sempat kami ini makan namanya nasi emas. Tahu nasi emas itu kan? Jagung dicampur, jadi kelihatan kayak emas. Mana ada lagi? Ya, makan ikan, ya. Sekali kalau dulu hanya ikan asin, sering-seringnya itu ikan asin. Jadi bersyukur kita. Apapun pekerjaan kita, saya pikir nggak ada ini. Sekali minggu nggak makan ikan basah atau sepotong daging, mau daging apa kek? Ya. Jadi jangan hanya menutupi. Jadi kami para pengkhotbah ini harus mengajarin hal-hal di luar daripada firman ini, di luar dari ini, menyangkut kepada firman ini, sehingga saudara-saudara puas pulang dari gereja. Oh iya, saya itu tambah, pengetahuan ini tambah. Bukan hanya baca monoton ini, bagaimana Filipus di Samaria dan sebagainya, bukan. Ya, kenapa sekali? Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam hanya tahunya itu hanya baptisan air. Baptisan air itu baptisan Yohanes disebut, karena Yohanes yang membaptiskan Yesus dan kawan-kawannya. Beda. Setelah baptisan itu, baptisan air, ya udah baptisan roh yang langsung Yesus kirim ke sini. Jadi yang ditinggalkan Yesus di sini di dunia adalah Roh Kudus. Tetapi ada kesepakatan, ada firman yang berdoalah untuk sukses, untuk tercapai doa-doamu,
harus berdoa in the name of Jesus Christ, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup doa Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Anak dan Roh. Anak itu yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin saya bawa supaya kita bahkan terlalu maju kalau saya katakan supaya kita mempunyai namanya gereja sampai gereja modern, tapi saat-saat saya masih banyak yang mau kita penuhi. Ya, SDM-nya juga masih begitu rupa. Saya lihat gerejanya oke lah. Ya, kalau di Jakarta juga ini udah termasuk bagus lah ini. Sekian 150 orang misalnya, kalau perlu sampai di atas sana. Ya, kalau kita perhatikan di sini, pengertian bertobat itu si Simon, bukan Simon Petrus ya. Jadi banyak nama Simon, jangan terkecoh nanti sini. Ini Simon, ini ahli nujum. Jadi mata pencariannya adalah mengobatin orang, ya katakanlah kalau sekarang orang Batak balik datu-datu ya, datu-datu. Ya, dia sendiri waktu dilihat itu orang-orang itu setelah ditumpang tangan oleh para rasul-rasul berbahasa roh dan sakit disembuhkan, dia mau beli. Masa mau beli deh? Mau dibeli. Power itu kuasa roh kudus dibeli. Akhirnya apa yang terjadi? Marahlah rasul-rasul ini kepada mereka. Nyala kau, matilah kau. Kira-kira seperti itu. Ya, masa kamu beli roh kudus? Tapi akhirnya kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya dia akhirnya bertobat. Begini, masih pasal yang sama, ayat 20 saya baca ya, ayat 20, pasal yang sama tadi. Kalau mau dirubah 20. Tetapi Petrus berkata kepada Simon ini ya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan kau. Berarti binasa itu artinya mati. Saya tidak nambah kan? Menjabarkan saja makna daripada binasa itu mati. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hukum hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Kita perlu lurus di hadapan Allah. Awalnya begitu kejam ini kalimat, tetapi seterusnya dikatakan di sini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu. Empedu itu rasa pahit yang terpahit. Makanya suka akar pahit, akar empedu itu. Jangan mau mengambil berkatmu orang lain. Saudara-saudara, adik-adik ini, siswa-siswa, mengambil berkatmu. Ya, jangan peduli untuk hal seperti itu. Jangan mau akar-akar pahit. Ya, gampang sakit hati. Ya, jangan. 25. Sebab keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Kembali mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung. Ya, di sini kalau saya teruskan ini pasal 8 ini disebut di sini bagaimana si Simon itu diteping. Tapi akhirnya si Simon ini ya, bertobat. Dia katakan, tolonglah doakan saya. Makanya kita saling mendoakan Bapak Ibu ya. Kalau sakit, ini saya lihat ada beberapa yang nggak hadir ini, termasuk Pak Siburian lagi di Tarutung. Kita masih sering komunikasi dengan orang tua yang terlebih. Siburian tebing di Tarutung. Itu di situasi pasar itu, punya pasar itu nggak ada juga di sana. Kemarin kita berdoa di rumah. Nah, ada beberapa yang sakit, ya berdoa kepada Tuhan, saling minta doa. Kalau saya bantu saya dalam doa, ya seperti itu saling mendoakan. Jadi di sini si Simon berdoa. Akibatnya apa? Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku. Inilah. Jadi yang pekerjaannya begitu di dalam kegelapan, dia masih sadar. Hendak ayat 24 itu ya. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya dalam jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Kata binasa tadi, kata mati tadi, hancur dengan uangnya gitu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembali mereka ke Yerusalem. Mereka akhirnya Simon itu diterima. Dia
meninggalkan dosa-dosanya seperti baptis tadi, ditenggelamkan, dimatikan. Setelah itu apa yang terjadi? Ya udah, ikut Tuhan, setia. Seperti kesaksian tadi yang maju ke depan, harus setia. Saya berharap karena ini adalah Alkitab, firman Tuhan, dan disokong oleh anggaran dasar kita, sebaiknya jangan ada lagi jemaat di sini yang belum dibaptis selam, daud, tenggelam, mati, disembunyikan. Itu ajaran gereja kita. Supaya apa? Saya berharap nanti gereja kita ini, kalau kita udah kompak, saya gereja kami di Jakarta, mau budaya apa pun datang itu, yang setia tetap setia. Terus apa cerita macam-macam pun, setia. Dalam kesetiaannya dia baru oleh buah-buah kesetiaannya itu. Perbuatan apa itu? Saya selalu terlalu sering saya ngomong sama. Kan kita umur segini, perbuatan itu anak-anak kita, paham kita, itu. Bukan berarti ladang kita supaya berlipat-lipat kali ganda, tidak. Kita doakan, tapi Tuhan Maha tahu. Ingat enggak waktu si Salomo dibilang Tuhan, Salomo ketemu sama Tuhan, tapi tetap nggak ketemu face to face ya, karena nggak ada berani melihat wajahnya Tuhan. Contoh dengan Musa berukar, apa itu dia bisa? Ya, waktu Salomo itu, Salomo anak Daud, apa yang kamu minta dari aku? Kata Tuhan. Mungkin orang sini berpikir berkayaan, moral, itu. Enggak. Beri saya HIKMAD, hikmat atau T di belakang atau hikmat ada yang di situ Arab. Hikmat itu di atas pengetahuan. Kalau saudara SD, SMP, SMA, S1, S2, ya apapun namanya sampai profesor, itu pengetahuan. Tapi hikmat itu di luar daripada itu. Bisa hikmat. Apa hanya itu dikasih Tuhan? Hikmat itu dia kekayaan. Firman Tuhan bersaksi di sini bahwa dia sendiri, dialah raja yang terkaya dan tidak ada yang lebih kaya dari dia sampai sesudah itu. Amin. Janji Tuhan seperti itu terjadi bagi kita kalau kita setia kepada Tuhan. Ya, kalau kita setia kepada Tuhan. Jadi menyangkut apa yang saya sebutkan tadi, Simon diterima tobatnya. Simon, bukan Simon Petrus ya, justru Simon Petrus yang menemukan dia. Ya, perhatikan, hati-hati dengan kami. Ya, what's in the name? Apakah arti sebenarnya ada? Si Shakespeare mengatakan what's in the name? Dia pujangga Inggris. Ada. Kalau kayak saya, bahasa Arabnya saya bertanya, jalan itu apa sih artinya sebenarnya? Orang baik, good man di Arab. Jadi kalau ada lahir cucu kita, anak kita perlu itu diberi nama. Cucu saya pertama saya kasih nama Jeremia. Memang sifatnya seperti Jeremia, cengeng, gampang nangis. Kalau buat sampai bikin besan saya dari Jogja, saya masukkan Jeremia. Kalau guru saya selalu pakai si Jeremia ilmuwan, Jeremia. Jadi ada arti ya. Jadi calon-calon pengantin ini perhatikan, kasih nama. Kalau saudara kita kalau Katolik jelas disebut juga itu nama baptis kadang-kadang. Ya. Jadi berdoa akhirnya si Simon, puji Tuhan. Di mana nih? Di Samaria. Ya. Itu ada saudara kita yang sekitar kiri. Kita sudah. Cuman di sini kan hanya ras tanah. Ya susah juga, saya agak susah kita. Paling senjata kita adalah ini handphone. Ya, baca handphone, misalnya pertobatan bagaimana orang-orang badannya. Kalau kita kuat kali atau bicara sampai ke masjid itu, ya mungkin sesuatu yang
Ya kita ini kan bisa terjadi kan, Bapak Ibu ya. Dan kita harus jaga. Kita negara kesatuan berhak ada 6 agama di sini. Ya, harus saling menghormati, harus saling menjunjung tinggi apa itu Pancasila. Coba lanjut dulu kita sedikit lagi. Bagaimana seorang Daud yang rendah hati. Mazmur 130. Ya, Mazmur 130 seluruhnya saja 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8. Sudah berganti-ganti kita. Ini doa seorang yang rendah hati. Sebenarnya banyak kejahatan Daud kalau catat, ya. Tapi gampang dia merendahkan hati. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyi jarang, Mazmur 1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Nek, saudara. Dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahanmu, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, Israel rohani Anda saya, ya kan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Dia banyak sekali mengadakan pembebasan. Sama-sama 8. Semua manusia berdosa. Tapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman ya bahwa kenyataannya walaupun ada firman mengatakan, kalau kita baca dalam firman mengatakan waktu Yesus bangkit ada beberapa yang sudah mati, orang-orang saleh, orang-orang diberkati, orang-orang tidak, yang kudus, yang bangkit juga saat itu. Coba di situ kalimatnya, waktu Yesus bangkit, ya 3 hari dia dikerumuni, beberapa kuburan terbongkar dan hidup orang-orang kudus dari Tuhan. Tidak ada orang kudus, orang-orang suci. Jadi kalau ada firman mengatakan bahwa manusia semua berdosa, boleh kita pegang. Oke. Tetapi kalau dia pelihara kasih karunia Tuhan itu di dalam hidupnya, dia menjadi kudus. Terutama bagi mereka yang mau inailahi, ya, mau meninggal, tiba-tiba dia pegang. Jadi waktu bangkitnya Yesus itu ada juga beberapa kuburan terbongkar, terbuka, keluar orang-orang yang sudah mati. Beberapa lama, gak disebut tahun-tahunnya. Bangkit. Jadi kita membaca firman Tuhan ya. Saya mau bawa jemaat ini menjadi jemaat yang bijaksana, yang pintar. Makanya saya mau nanti kalau saya lihat dari kaum bapak, ya kayak kemarin sedikit yang datang, bahkan kaum awal itu juga, ya termasuk ada yang lain lah. Sekali-sekali kita mau bikin pelajaran kita. Bebas saudara bertanya kepada saya. Bukan berarti saya segala-galanya, bukan. Nanti para diaken saya ini ikut membantu saya. Kalau saudara-saudara ada supaya makin mengerti soal baptis, soal puasa, soal doa itu bagaimana dijawab oleh Tuhan. Karena ada judul firman Tuhan, doa yang salah tidak dijawab oleh Tuhan. Capek dia berdoa. Ternyata di sini salah doanya. Lembaga Alkitab Indonesia banyak memberi judul seperti ini, menyerah kepada Tuhan. Nah itu nyanyian Tiara Daud dari Mazmur 131. Jadi ada doa-doa yang salah. Jadi kepada saudara-saudara yang saya cintai, saya kasih lagi, ya. 2 minggu kami tinggal di sana, 1 minggu langsung di sini kita, jadi ya 4 minggu sekarang lah. 2 minggu kami Jakarta. Minggu berikutnya itu pembaptisan, baru ketemu. Jadi saya rindu ketemu saudara-saudara. Harapan kita, harapan Yesus juga. Saya rindu merindu di dalam kasih yang benar, kasih agape, bukan kasih yang lain-lain.
Ya, kasih agape. Ada firman Tuhan kepada kita. Ya, perhatikan doa yang terakhir tadi 37. Bagaimana seorang Daud aja berdoanya, dari jurang yang dalam aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah suara petir, telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jangan tahan. Saya banyak salah saya. Saudara-saudara banyak salah. Tapi perlu namanya introspeksi atau koreksi diri. Gimana? Kalau kita banyak ini cobaan, ada apa Tuhan? What happened? Minta tolong kepada Tuhan. Apa yang minta tolong kepada Tuhan? Karena disebut tadi usahanya mengalami sesuatu di mana kita ditanya supaya dapat uang lebih banyak. Datang kepada Tuhan juga. Ini bahasa. Berteriaklah kepada Tuhan. Bukan berbisik-bisik. Ada yang berbisik-bisik. Semua itu firman Tuhan. Alkitab ya. Siapa dulu? Ya, mamanya Samuel. Imam Eli sampai dia rasukan setan kali ini. Ini adalah mabuk atau apa? Karena kemudian gara-gara ini. Gak kedengaran lagi. Tapi bagi saudara-saudara yang ekonomimu mungkin goncang, pikiranmu goncang, perintah Tuhan di sini banyak sekali. Bacakan itu firman Tuhan. Berteriaklah minta tolong pada Tuhan. Yang berteriak di tengah jalan sana, bilang orang sini dan dia masuk ke kamar, dua yang berbeda macam-macam. Masuk ke kamar, tinggalkan suami, tinggalkan istri, kalau gimana? Tinggalkan anak. Tapi ayat firman juga itu. 2 atau 3 orang berkumpul bersama berbicara tentang kerajaan sorga tentang firman Alkitab. Ya, aku ada bersama-sama. Jadi menjabarkan firman ini hati-hati kita. Hati-hati. Jangan tafsir sendiri kurang puas. Ya. Jadi kalau Bapak nanti mau ada rapat sikap barangkali diatur oleh ketuanya, ya. Kalau memang coba program gereja pelajaran Alkitab kita entah sekali sebulan atau sekali bagaimana ya, sehingga memahami, sehingga kalau berdoa ya sungguh tulus doanya kepada Tuhan dan dijawab Tuhan, diberi permintaannya. Ya, kalau memang ada sesuatu cobaan kepada dirinya, jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat meninggalkan Tuhan. Sekarang begini, apa sih kita berbuat sudah kepada Tuhan? Itu pertanyaan. Nah, Dia menciptakan Anda dan saya. Surga, langit, bumi, yang di kolong langit, di bawah air. Inilah firman Tuhan kepada kita. Ya, bagi memberkati kita semua, mari kita bangkit semua berdiri menulis. Sampai ke sini kita akhiri.